Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan sensor yang kedua, itu sound sensor. Sound sensor ini diletakkan di dinding gunanya untuk mendeteksi suara. Ketika terdeteksi adanya suara dengan pinnya berlogika 1, maka nantinya akan keluar tegangan dari sensor ini sebesar 5 volt. Tegangan ini masuk ke resistor 10 kilo ohm menuju ke kaki non inverting amplifier, dan ada juga resistor 10 kilo ohm yang terhubung ke kaki non inverting amplifier dan terhubung ke ground. Lalu untuk kaki non inverting amplifiernya terdapat tegangan supply sebesar 2 tegangan sebesar 2 sebesar V2 nya yaitu 2 volt yang terhubung ke resistor 10 kilo ohm dan terhubung juga ke kaki inverting juga ke kaki inverting amplifier, dan resistor feedbacknya sebesar 10 kilo ohm. Lalu resistor feedback 10 kilo ohm ini juga terhubung dengan tegangan outputnya. Dan untuk resistor feedback ini juga terhubung dengan tegangan outputnya. Tegangan ini merupakan tegangan diferensial amplifier. Maka V0 nya bisa kita cari dengan rumus. Maka V0 ini bisa kita cari dengan rumus V0 sama dengan V output sama dengan V output dikali non inverting amplifier dikurang dengan V output dikali inverting amplifier. Maka di sini bisa kita lihat rumusnya di sini. Untuk kaki V output non inverting amplifier itu sama dengan resistor feedback dibagi dengan resistor input ditambah 1 dikali dengan R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dibagi dengan V inputnya, yaitu bisa kita dapatkan 10 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm ditambah 1 dikali 10 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm ditambah 10 kilo ohm dikali dengan 5 volt. Itu bisa kita dapatkan V output non inverting amplifiernya itu sebesar 5 volt. Untuk V output inverting amplifiernya bisa kita dapatkan minus resistor feedback dibagi dengan resistor input dikali dengan V2 yaitu supply tadi, itu minus 10 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dikali dengan 2 volt, itu bisa kita dapatkan 2 volt. Maka di sini untuk hasil akhirnya V outputnya sama dengan V output dikali non inverting amplifier dikali V output inverting amplifier sama dengan masukin yang tadi 5 volt dikurang dengan 2 volt, maka hasilnya yaitu 3 volt sesuai dengan output yang keluar pada di sini. Sesuai dengan output yang keluar yaitu sebesar 3 volt. Lalu V output ini akan mengalir masuk ke resistor 10 kilo ohm menuju ke kaki basis, lalu ke emitter, lalu menuju ke ground. Karena adanya arus yang mengalir ke kaki basis, maka bisa kita dapatkan IB-nya itu sebesar 267 mikroampere, sehingga bisa kita dan adanya arus yang mengalir dari basis ke emitter, maka bisa kita dapatkan VBE-nya itu sebesar 0,75 volt. Jadi ketika VBE-nya ini kita dapatkan 0,75 yang artinya lebih besar dari 0,7, maka transistor ini akan menjadi aktif. Karena transistor ini aktif, maka supply daya 5 volt dari sini dapat mengalir. Yang pertama akan mengalir ke resistor 100 kilo ohm lalu menuju ke kaki basis, lalu ke emitter dan langsung menuju ke ground. Dan yang kedua dia mengalir resistor 100 ohm lalu mengalir ke dioda. Karena dioda ini adalah reverse bias, maka dia hanya akan mengalir pada kumparan relay saja. Dari kumparan relay ini dia masuk ke kolektor, lalu ke emitter, lalu menuju ke ground. Karena adanya arus yang mengalir dari kolektor karena adanya arus yang mengalir dari kumparan relay menuju ke kolektor, maka bisa kita dapatkan IC-nya yaitu sebesar 13,3 mA. Jadi dan karena adanya arus yang mengalir pada kumparan relay, jadi saklarnya ini akan berubah dari kanan ke kiri, sehingga rangkaian ini menjadi rangkaian tertutup dan lampu LED blue-nya ini akan hidup, dan
ruangan menjadi blur. Ini peer sensor dan sound sensor ini saling berkaitan. Jadi ketika kalau peer sensor ini mendeteksi suara yang masuk, maka ruangan ini akan blur, dan ada juga suara, maka ruangan ini juga sensor ini sudah merespon menandakan ruangan sudah blur. Jadi demikian penjelasan mengenai peer sensor. Kita lanjut ke sensor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.